Bapa kami bersyukur buat kesempatan di malam hari ini. Terima kasih kalau kami boleh diperjumpakan kembali melalui aplikasi Zoom untuk sama-sama belajar. Tuhan tolong kami, pimpin kami sehingga kami boleh sama-sama belajar untuk mengenal apa yang menjadi kebenaran dan isi hati Tuhan dan juga apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, memberkati kami semua. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui apa yang kami malam hari ini. Terima kasih, memberkati kami semua yang boleh mengambil bagian di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam rekan-rekan. Shalom. Malam hari ini kita belajar tentang tokoh transisi dalam keluarga. Nah, kita baca dulu nasnya di dalam 1 Tawarik 8, 1 sampai 28. Ini agak panjang, tapi kita sama-sama baca. Ya, saya baca yang pertama, nanti kita ganti-gantian sampai ayat yang ke-28. Judul perikopnya adalah Daftar Keturunan Benyamin ya. Ayat 1, Benyamin memperanakan Bela anak sulungnya, Asibel anak yang kedua, Ahrah anak yang ketiga, Noha anak yang keempat, dan Rafa anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahwa, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan di Manahat. Ayat 7, Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Ayat 8, Saharai mendapat anak dari daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya. Ayat 9, ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkam. Yeus, Sokia, dan Mirma. Itulah anak-anaknya kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak yakni Abitub dan Alpaal. Ayat 12, anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. 13, Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot. Jebaja, Arad, Eder. 16, Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. 17, Jebaja, Mesulam, Hiski, Heber. Yismerai, Izlia, dan Yobab. Ialah anak-anak Elpakal. Yakim, Zikri, Zabdi. 20, Elionai, Ziletai, Eliel. 21, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel. Abdon, Zikri, Hanan. 24, Hanaya, Elam, Antotia. 25, Ibdeya dan Penuel ialah anak Sasa. Samserai, Seharia, Atalia. 27, Yaaresya, Elia, dan Sikri. Ialah anak-anak Yeroham. 28, itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Amin. Terima kasih. Kita udah baca. Ini adalah daftar keturunan dari Benyamin ya. Sebenarnya kalau kita lihat di pasal 7 juga udah ada di situ, tapi lebih ringkas. Dan di sini dia agak sedikit panjang dan diperjelas ya. Nah, kelompok-kelompok suku Benyamin yang tinggal di berbagai kota disebutkan dalam perikop ini. Jadi ada beberapa kota di situ ya. Di Geba, penyebutan Geba menunjukkan bahwa daerah ini tetap menjadi milik mereka sesudah pembuangan. Jadi setelah kembali dari pembuangan, itu mereka kembali tinggal di sini ya. Kedua di Moab, Ono, Lot, dan Gad. Dengan disebutkannya keempat kota ini ditunjukkan bahwa tempat itu merupakan milik suku Benyamin. Ketiga di Yerusalem, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kota ya yang ditinggal oleh suku Benyamin ya. Banyak orang dari suku Benyamin yang kembali ke kota itu diharapkan memiliki peran besar dalam pemulihan umat Allah. Penyebutan para leluhur suku Benyamin yang memiliki nama besar ini memiliki maksud agar suku Benyamin dihormati. Jadi kalau kita tahu Benyamin itu anak terakhir ya atau anak bungsu dari Israel atau Yakub ya. Dan ini adalah keturunannya, dan kalau kita lihat sejarahnya itu nanti pasca kerajaan Israel terbagi dua, mereka ini masuk dalam kelompok, kalau yang ada yang tahu nggak yang di selatan itu
Yehuda dan apa? Dua suku. Kalau yang di utara itu kan ada 12 suku. Nah, yang di selatan itu Yehuda itu ada satu suku lagi. Saya lupa. Benyamin bukan, bukan ya. Sepertinya Benyamin ya. Jadi kemungkinan besar dia di selatan ya. Nah, mereka ini nanti diangkut ke Babel. Kalau yang utara itu ke Asyur ya, sekali lagi. Jadi kerajaan utara itu kan Israel namanya. Kalau di selatan itu kan Yehuda ya. Israel itu 10 suku, sementara yang di selatan itu 2 suku. Nah, yang di utara itu diangkut ke Asyur ya, dimusnahkan oleh Asyur. Nanti sisa-sisanya itu adalah orang-orang Samaria, dan yang di selatan itu adalah 2 suku ini ya. Kemudian nanti mereka pulang, mereka diangkut ke Babel dan pulang, dan mereka kembali menempati daerah-daerah yang ini kita lihat ya. Kita lihat dulu apa saja yang kita pelajari di bagian pembacaan ini. Ayat pertama dan kedua di situ menyebutkan 5 anak Benjamin ya. Yang pertama itu Bela, Asibel, kemudian Ahra, Noha, Rafa. Jadi ada 5. Kalau kita baca di situ juga ada beberapa keturunan dari Bela. Ini sebenarnya perincian saja dari bacaan yang kita baca. Kalau kita lihat apa sih pentingnya penulisan silsilah pada masa itu? Sebenarnya ini berkaitan dengan 2 hal. Pertama itu berkaitan dengan penelusuran dari garis keturunan orang percaya itu sendiri. Jadi kalau mereka berada di dalam garis keturunan suku tertentu yang berada di dalam garis keturunan Abraham, maka mereka tentu menjadi ahli waris dan orang-orang pilihan begitu ya, sehingga perlu ada semacam penjelasan ringkas tentang bagaimana asal-usul setiap orang itu dia berasal. Dengan demikian juga orang-orang suku Benjamin, ini mereka juga menulis tentang daftar silsilah mereka ya, sehingga anak cucunya nanti bisa lihat garis keturunan itu jelas begitu. Nah, mungkin ini juga hal yang menarik karena keturunan itu berkaitan dengan janji-janji Allah itu ya, janji tentang keturunan dan juga janji tentang tanah perjanjian itu, sehingga kalau dia keturunan Israel dan dari suku mana yang jelas berarti dia punya hak waris dan ada tanah pusakanya begitu ya, hak milik pusaka, sehingga orang-orang Israel atau orang-orang pilihan pada zaman itu memang mereka harus jelas asal usulnya. Nah, mungkin sampai sekarang ya sisa-sisanya, kalau kita lihat ada istilah Zionis itu kan sebenarnya satu gerakan untuk kembali membangun umat Israel itu sendiri yang datang dari garis keturunan Abraham gitu ya. Sehingga mereka mencari daftar keturunannya, asal-usulnya, sehingga mereka bisa berhak menyandang atau bisa berhak disebut sebagai orang Israel yang sejati. Nah, ini juga yang menyebabkan orang Yahudi atau orang Yehuda itu mereka tidak bersapa dengan orang-orang Samaria, karena menurut mereka orang-orang Samaria itu sudah terkontaminasi atau sudah tidak murni lagi keisraelan mereka itu, keturunan sebagai umat Allah itu sudah tidak lagi murni karena mereka sudah kawin campur, katakanlah begitu. Jadi ada tujuan untuk penulisan yang jelas tentang daftar keturunan. Nah, tujuan yang kedua berkaitan dengan jenis pesan yang mau disampaikan oleh si penulis. Nah, maka kalau kita lihat, kan saya tadi singgung bahwa di 7 ayat 6 itu kan sudah disinggung juga anak-anak Benyamin, di situ ada. Tapi kenapa di pasal 8 juga disinggung? Nah, ternyata kalau kita lihat pada ayat 29 kan kita baca tadi sampai 28. Tapi kalau 29 dan seterusnya itu ternyata mau melanjutkan tentang keturunan Raja Saul begitu ya. Jadi sehingga ini semacam pengantar untuk mau menunjukkan bahwa Raja Saul itu dia dari mana keturunannya. Nah, ini juga penting karena misalnya Daud ada silsilahnya ya, atau misalnya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, itu sebenarnya ciri-ciri dari penulisan orang-orang yang penting di dalam Alkitab, di mana mereka selalu memulai dengan silsilah atau asal-usul yang jelas begitu, sehingga penekanan pada mereka sebagai umat pilihan itu menjadi jelas asal-usulnya. Gitu ya. Jadi keturunan mereka itu mempengaruhi cara pandang terhadap siapa mereka itu. Nah, itu sebabnya penulis Tawarik ini dia buat semacam pengantar dari keturunan Saul, baru nanti 29 seterusnya itu dia masuk pada Saul sebagai inti dari pesan yang mau dia tulis. Nah, ini saya kutip dari 2 tafsiran. Yang pertama itu dari tafsir Alkitab atau komentari dari 1-2 Tawarik ya, oleh Janker. Jadi dia bilang begini, bagian khusus di bagian akhir pasal 8 ayat 33-40 menghubungkan garis keturunan Benyamin dengan
Saulus atau Saul ya, yang akan ditampilkan kemudian dalam kitab ini, dalam silsilah terpisah, yaitu pada pasal 9, 39 sampai 4, tetapi juga dalam narasi dalam 1 Tawarik pasal 10. Jadi ada, itu semacam pengantar yang tadi kita baca itu. Nah ini juga dari Barnes Note, dia bilang bahwa alasan kembalinya ke silsilah orang Benyamin ini tampaknya adalah keinginan untuk menghubungkan pengantar silsilah dengan tubuh historis dari karya tersebut. Karena sejarah akan dimulai dengan Saulus atau Saul ya. Bagian silsilah diakhiri dengan catatan tentang keluarga Raja Benjamin ini. Jadi yang tadi kita baca itu semacam pengantar untuk masuk untuk menceritakan ya silsilah tentang Saul. Nah, berhubungan dengan yang tadi tema kita adalah transisi dalam keluarga, secara tidak langsung kita menemukan kata kunci dari tokoh ini ya. Saulus. Menarik bahwa kalau kita lihat, Saulus ini kan nama panjangnya Raja Saul sebenarnya ya. Jadi kalau kita mungkin kenal hanya Saul, tapi kalau di Alkitab terjemahan bahasa Inggris atau dalam bahasa aslinya itu justru Saulus begitu. Justru menarik bahwa Saulus atau Raja Saul ini sama dengan Rasul Paulus. Dan Saulus pertama, Raja Saul, dia gagal. Mereka bersama-sama dari suku Benjamin ya. Coba kalau kita baca di Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 5. Filipi 3 ayat 1 sampai 5. Akhirnya Ya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga dalam alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum-hukum Taurat, aku orang Farisi. amin. Terima kasih sampai situ, Ci. Jadi kita lihat ayat yang kelima ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin. Jadi ternyata Paulus dan Raja Saul itu punya nama yang sama dan mereka juga asal dari suku yang sama juga. Namun Saul yang pertama gagal, yang kedua dari kegagalan menuju kemenangan. Itu menarik ya. Yang satu dipanggil dari yang nggak ada apa-apanya menjadi raja, tapi kemudian gagal karena tidak taat. Ya. Yang satu sebaliknya, dari penganiaya jemaat, dari musuh gitu ya, dipanggil menjadi seorang rasul yang cukup besar, bahkan bisa dikatakan lebih besar daripada yang lain karena dia menulis lebih banyak surat daripada yang lain ya. 13 kitab dalam perjanjian baru ditulis semua oleh Paulus begitu. Jadi dua Saul, nama yang sama, dari suku yang sama, tapi mendapat panggilan dengan cara hidup, latar belakang yang berbeda, dan mengakhiri pertandingan iman mereka juga dengan cara yang sangat berbeda. Ini menarik bagi kita dan mungkin jadi perenungan ya, bahwa kebesaran kita tidak selalu menjadi semacam jaminan bagi akhir dari perjalanan mengikut Tuhan ya. Nah sebaliknya, kalau mungkin saat ini kehidupan kita juga mungkin belum sepenuhnya baik begitu, jangan kecewa juga, jangan putus asa, karena seperti Rasul Paulus juga ketika Tuhan panggil dia, pasti ada proses panjang yang dilalui sehingga dia juga keluar sebagai seorang rasul yang cukup besar begitu. Jadi dua tokoh ini menjadi tokoh transisi dalam keturunan suku Benjamin ya. Mungkin bisa menjadi model bagi kita dan pertanyaan penting ya dalam kehidupan kita, maukah kita dipanggil menjadi tokoh penting yang menjadi transisi dalam keluarga kita ya. Itu jadi perenungan kita di dalam tema ini ya. Kita masuk di dalam pesan pribadi ya. Jadi, adakah Anda memiliki catatan tentang leluhur? Ini mungkin nanti bisa dijawab kalau teman-teman punya pengalaman, mungkin kita bisa share. Apa maknanya bagi Anda dan anak-anak Anda? Jadi, apa maknanya kalau misalnya kita buat catatan atau kita mengingat atau kita mengetahui tentang sejarah leluhur kita begitu ya, dan apa maknanya bagi kita. Kemudian bagaimana cara Anda memandang leluhur serta memaknai tugas dan panggilan Anda sebagai umat Allah saat ini. Nah, saya tambahkan poin keempat itu, adakah tokoh tertentu dalam keluarga Anda yang menjadi tokoh transisi ya, atau history maker atau tokoh iman lah yang menjadi inspirasi atau yang membawa keluarga dari satu situasi tertentu menjadi situasi yang lain atau
dari yang tadinya belum mengenal Tuhan menjadi bersemangat dan ikut Tuhan, adakah tokoh-tokoh tersebut ya di dalam keluarga kita? Mungkin ini kita bisa share saja, rekan-rekan bisa berbagi, dan ya seperti suku Benyamin tadi ya, ada tokoh seperti Raja Saul yang besar, diangkat sebagai raja yang cukup terkenal, tapi juga pada akhirnya jatuh. Tapi sebaliknya, Saul yang kedua di dalam Perjanjian Baru, sebagai orang yang tadinya penganiaya jemaat, tapi ditangkap Tuhan dan menjadi seorang rasul yang cukup besar di dalam satu suku yang sama dengan dua cerita yang berbeda dan dua perjalanan iman yang berbeda juga. Begitu. Adakah rasa syukur yang Anda ingin ungkapkan kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan terhadap seluruh keluarga Anda? Pasti ya. Rasa syukur itu ada. Adakah saudara atau anggota keluarga yang ingin Anda doakan secara khusus? Boleh, nanti kita langsung titip doa ya. Tapi yang paling penting PR kita pada minggu ini, kita doakan keluarga-keluarga kita ya. Doakan keluarga-keluarga yang sedang mewariskan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Karena sumber dari segala sesuatu itu dimulai dari keluarga ya. Bahkan ketika saya menjadi trainer di organisasi ya, di perusahaan, sumber masalah yang ada di perusahaan sebenarnya awalnya muncul dari keluarga. Ketika seorang manajer tidak mempunyai hubungan yang baik dengan istri dan anaknya, itu kebawa sampai ke perusahaan. Performance-nya terganggu karena itu. Dan ketika seorang supervisor, seorang karyawan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, entah itu orang tuanya atau entah itu dengan siapa, dengan inner circle-nya ya. Jadi keluarga kan inner circle, kita anggap ya, ayah, ibu, anak, istri gitu ya. Nah, atau suami gitu. Itu biasanya suka kebawa sampai ke performance perusahaan, ke performance kinerja di kantor gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, selain itu juga saya punya sedikit contoh. Kak Oce, boleh ya saya kasih contoh ya Kak Oce? Sebenarnya waktu pas soal tokoh transisi ini, saya punya dua tokoh yang kebetulan saya tahu ceritanya, dan menurut saya ini cukup baik ya. Sebelah kiri itu ada Jonathan Edward ya. Jonathan Edward yang mungkin nanti bisa searching lah di googling ya, di Google siapa sih Jonathan Edward, Jonathan Edward. Nah, sebelah kanan itu ada Max Jukes ya. Max Jukes ini juga bisa searching ya. Cuman kita bisa lihat bahwa Jonathan Edward itu dikenal sebagai pahlawan keluarga dan Max Jukes itu dikenal sebagai musuh negara. Nah, kita lihat apa sih yang membuat saya mau membandingkan dua orang ini. Jadi dua orang ini sering dipakai contoh sebagai peran ayah dalam keluarga ya. Jadi ayah itu sangat berperan penting dalam mengembangkan kegigihan dan ketekunan dalam diri anak ya. Nah, karakter anak itu sebenarnya bukan menjadi tugas ibu ya. Kalau misalnya single parent ternyata cuma sama ibunya, berarti si ibu harus berperan sebagai ayah. Tetapi memang yang paling penting dalam keluarga adalah peran seorang ayah. Peranan ayah dalam mendidik anak sangatlah besar. Pelukan ayah kepada anak-anaknya itulah yang membentuk karakter anaknya ya. Mungkin banyak yang bilang Alkitab kita itu kan based on budayanya tuh budaya patrialisme ya, budaya ayah ya. Karena itu kita mengenal kita memanggil Bapa di surga dengan Bapa ya. Nah, tetapi memang kita melihat bahwa peran ayah dalam keluarga itu sangat penting. Oke, Profesor Laura Padilla Walker dan Randall Day School of Family Life in Brigham Young University, dia tuh lihat ya, mereka itu bikin survei, mereka itu mengikuti perkembangan dari 325 keluarga dalam beberapa tahun. Ya, seiring berjalannya waktu, ya, sikap gigih yang ada pada seorang anak itu sebenarnya diperoleh dari ayahnya. Sikap ini berdampak positif, yakni lebih tingginya keterlibatan anak di sekolah dibandingkan tingkat kenakalannya. Kenapa? Karena ayahnya memberikan perhatian kepada si anak. Ya, tapi bukannya berarti, Ci kalau gitu, kalau misalnya saya nggak punya ayah, berarti saya cocok dong jadi berandalan ya. Enggak, kita kan udah ditangkap sama Bapa di surga ya, berarti kita punya ayah. Tapi intinya apa? Dari Jonathan Edward dan Max Jukes nih, calon-calon ayah ya, coba tolong dibaca. Ya. Jadi sekitar 52% studi ini mengatakan bahwa ayah yang aktif mengasihi dan menjadi teladan dalam anak-anaknya bisa mengembangkan kegigihan dan ketekunan pada anak-anaknya. Oke, nah kita lihat Max Jukes ini
Dia memilih hidupnya untuk menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan. Dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis. McJukes ya yang kanan. 150 orang adalah penjahat. 7 diantaranya adalah pembunuh. 100 orang terkenal sebagai pemabuk dan lebih dari setengah keturunannya yang perempuan adalah pelacur. Ya. Nah, bahkan yang lebih menyedihkan, keturunan McJukes telah merugikan Amerika Serikat, pemerintahan Amerika pada masanya itu sekitar 1,025 miliar US dollar. Ya, itu McJukes. Itu mereka hidup dari abad 19. Jadi ketika dirantatin siapa aja nih keturunannya semua seperti tadi silsilahnya Raja Israel, begitu diduitin ternyata mereka merugikan Amerika sebesar 1,025 miliar US dollar loh. Ya. Hanya dari McJukes saja seorang ateis dan menentang Tuhan. Tapi kita bisa lihat yang satu lagi yang kiri yaitu Jonathan Edwards. Jonathan Edwards adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia. Jadi begitu diurutin ke atas, oh ternyata Jonathan Edwards adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia. Hidup pada tahun yang sama dengan Jukes, ya. Tetapi Jonathan Edwards tekun belajar dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia fasih dalam berbagai banyak bahasa dan juga dia gigih dalam memberitakan Injil. Lalu apa yang terjadi dengan keturunannya? Jonathan Edwards menikah dengan seorang wanita muda yang saleh, ya. Dari 1.394 keturunannya, 295 lulus kuliah. 13 dari yang lulus kuliah itu adalah rektor. Oke, 3 orang terpilih menjadi senator Amerika dan 3 orang lagi adalah gubernur negara bagian. 30 menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah, penulis, dan 8 orang bekerja di kantor pemerintah. 75 orang adalah perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar, 1 orang menjadi pengawas keuangan Departemen Keuangan Pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Dan kita lihat bahwa kalau kita baca dari yang tadi saya bacain, nggak ada satupun keturunan dari Jonathan Edwards yang merugikan negara maupun pemerintah. Nah, menariknya apa? Dua-duanya hidup di masa yang sama, ya, tetapi yang satu memilih untuk menjadi seorang ateis, sedangkan yang satu memilih menjadi seorang yang cinta Tuhan. Dan kita lihat ketika mereka memilih dan ketika mereka tidak berperan sebagai seorang ayah yang baik, maka kita lihat keturunannya ke bawahnya tidak baik, ya. Nah, intinya apa dari cerita saya sebenarnya? Kita punya tokoh transisi. Ada yang kita pelajari dari orang-orang tersebut. Nah, bagaimana dengan kita? Tokoh transisi apa nih yang kita mau jadi? Kita mau jadi tokoh transisi seperti apa untuk orang-orang yang ada di bawah kita? Ya, apakah kita mau menjadi seperti Jonathan Edwards atau kita mau jadi tokoh transisi seperti McJukes? Ya, kita yang pilih. Bagaimana dampak kita kepada orang-orang yang mau kita warisi, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dididik sama kita. Apa yang kira-kira ingin mereka kenang dari hidup kita? Ketika kita nanti nggak ada, anggap aja di pemakaman ya. Masih ingat ketika Om Hengki, memang di pemakaman nggak akan ada orang yang ngomong jahat, benar? Tetapi kira-kira apa sih yang mau kita wariskan atau apa yang mau orang ingat tentang kita ketika kita sudah sampai at the end of our life, ya. Ketika saya ingat papa saya itu ya semua ngomongnya gitu, Om Hengki ini adalah orang yang baik, orang yang luar biasa, orang yang benar-benar bapak rohani dan sumber inspirasi. Sampai saya waktu itu pernah Om Victor, saya ingat banget Om Victor ngomong ini, Om Hengki ini orang yang sangat baik, saya belum pernah lihat dia marah sama sekali. Makanya saya bilang gini, Om kayaknya perlu tinggal sama papa saya. Mungkin perlu tinggal seminggu atau 2 minggu gitu ya. Baru tahu rasanya dimarahin papa saya gitu ya. Orang mengenal papa saya begitu humble, begitu baik, begitu bersahaja. Sehingga Om Hengki itu tidak pernah marah sama sekali. Tapi kan yang kita tahu, enggak. Ternyata papa saya tuh hobinya marah gitu ya. Nah, tapi mungkin di mata saya, papa saya bukan cuma seorang yang humble dan maksudnya ya
Buat saya kan dia orang yang suka marah. Kalau ada salah dia marah, malah kadang-kadang marahnya juga bikin syok gitu ya. Tapi ada hal lain yang juga saya kenang bahwa oh ya papa saya ini adalah orang yang humble. Saya setuju dengan itu. Orang yang rajin luar biasa. Orang nggak ada yang tahu kalau papa saya itu rajinnya luar biasa loh. Rumput tetangga aja sama dia di digunting. Nggak percaya Oce, di Malaysia papa saya kalau lagi nggak ini ya, nggak ada kerjaan gitu ya, dia gunting rumput gitu ya, sikat WC. Saya buktiin pakai mata saya sendiri. Sampai saya bilang, "Papa ini apa rumah orang atau aja?" "Ih, kamu kok betah sih tinggal di rumah yang rumputnya panjang?" Nah, ini kan bukan tugas kita. Ya kalau kita bisa, kenapa kita enggak? Ngapain cuma duduk-duduk gitu aja? Ini dong, apa? Maksudnya buat papa saya teh hidup tuh harus produktif. Jangan cuma diem aja bengong gitu. Kalau apa yang bisa kamu kerjain ya kerjain gitu. Ya, dari situ saya belajar. Jadi oh iya ya, hidup itu harus produktif ya. Apa yang bisa kamu kerjakan? Jangan cuma duduk bengong mainan IG, mainan TikTok gitu ya. Walaupun saya suka lihat IG. Nah, terus juga ya itu saya belajar dari papa saya bahwa dia itu orang yang sangat rajin luar biasa. Memang nggak bisa diam, tapi dia tuh selalu bisa membuktikan bahwa saya itu produktif gitu ya. Nah, terus juga dari papa saya juga saya belajar bagaimana kita tuh benar-benar percaya sama kedaulatan Tuhan gitu ya. Ada kadang-kadang kenapa ya kita tuh sebagai keluarga pendeta begini terkadang saya lihat mukjizat besar gitu ya, ketika mobil saya terbalik, tidak ada yang meninggal, apa segala macam, wah luar biasa. Tapi ketika adik saya sakit tidak sembuh juga, saya pikir kemana mukjizatnya. Tapi dari papa saya belajar bahwa seperti yang Ayub katakan, jangan cuma mau nerima baiknya aja. Tapi percayalah dari setiap kondisi situasi Tuhan punya yang terbaik buat hidup kita. Ya, yang mungkin saat ini kita nggak bisa lihat, tapi kita akan bisa lihat nanti mungkin berapa tahun lagi, nextnya atau yang kemudian. Saya belajar, oh iya papa saya tuh benar-benar percaya pada kedaulatan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Kehidupan saya, kehidupan papa saya, kehidupan mama saya, ya masing-masing kita punya, Tuhan punya rencana buat kami. Nah, di situ saya belajar. Jadi bagaimana intinya adalah itu mana sebagai tokoh transisi apa yang kita mau jadi apa gitu. Kita mau jadi tokoh transisi apa? Mau seperti Jonathan Edwards kah? Sehingga keturunan kita menjadi orang-orang yang baik, atau kita mau jadi Mac Jukes sehingga keturunan kita menjadi orang-orang yang kurang baik, ya, yang tidak baik. Nah, atau kita mau mewariskan apa nih buat orang-orang yang Tuhan percayakan? Seperti apa nanti kita dikenang? Kak Oce akan dikenang sebagai kakak rohani yang seperti apa? Kak Oce akan dikenang sebagai dosen yang seperti apa? Ci Susan mau dikenang sebagai dosen yang kayak gimana? Mau dikenang sebagai ibu yang kayak gimana? Mau dikenang sebagai cici rohani yang kayak gimana? Om Yosua mau dikenang sebagai pendeta yang kayak gimana? Papa yang kayak gimana? Suami yang kayak gimana? Kita yang jadi tokoh transisi, kita yang milih mau jadi apa kita. Amin, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Baik, saya kembalikan kepada Kak Oce. Kalau ada closing statement, silakan sebelum nanti ditutup sama Om Yosua. Menarik bahwa apa yang kita bahas, sebenarnya orang-orang itu sebenarnya punya satu kata kunci yang sama ya. Kalau kita lihat ya, pengenalan dan takut akan Tuhan sebenarnya. Jadi, apa yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh yang menginspirasi kita. Bahkan kalau yang tadi Cici terakhir bilang tentang Max Juk dan Jonathan Edwards. Jonathan Edwards itu seorang pengkhotbah reformator yang cukup luar biasa di Amerika, abad 18 atau 19 itu. Seorang teolog reform yang cukup luar biasa. Nah, tapi dari pengenalan akan Tuhan itu termanifestasikan dalam kehidupan. Jadi, sebaliknya, kalau orang tidak mengenal Tuhan, dia nggak punya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan standar yang memandu hidup dia, sehingga dia tidak punya nilai apapun untuk diwariskan. Nah, itu berbahaya. Sehingga memang disinilah letak pentingnya kita sebagai orang-orang percaya untuk punya tangkap visi dan nilai-nilai yang ada, kemudian menerapkan dalam kehidupan dan diwariskan atau dimanifestasikan atau ditularkan. Mungkin itu saja, Ci. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih buat pemateri, bahkan buat host kita, buat rekan-rekan yang sudah ikut bergabung di layar kita pada malam hari ini.
sebagaimana kita sudah mendengar materi ini untuk membawa kita lebih lagi berharap kepada Tuhan, dan kitalah menjadi tokoh bagi generasi penerus. Maka munculkanlah dan beranikanlah diri dan lakukanlah yang terbaik supaya kelak kita memiliki nama yang baik untuk generasi penerus kita, baik anak kandung, baik anak rohani, baik lingkungan, dimanapun kita berada, kita menjadi garam dan menjadi berkat. Nah, aku kemarin dengar satu pernyataan, kemarin doa bersama dengan daerah, seluruh gereja penyebaran Injil. Ada satu pendeta yang hidup di Jawa yang tidak ada orang Kristen di sana. Nah, dan dia tidak pernah istilahnya ingin mengemukakan siapa dirinya gitu ya. Namun dia menggarami daerah itu. Kenapa Tuhan bilang hendaklah kau menjadi garam? Katanya rupanya menurut dunia garam itu antinya setan. Jadi kalau ada mistik-mistik ya yang mengganggu di daerah lingkungan kita, itu selalu rumahnya digarami atau di lingkungan rumahnya digarami. Itu namanya katanya penangkal roh-roh jahat. Dan ya sekaligus memang saya pernah lihat juga kalau sudah digaramin lingkungan, kalau kita biasanya tinggal di hutan atau di sawah-sawah, biasanya sawah itu dikelilingi oleh garam. Nah, garam itu di beberapa waktu sebelum garam itu meresap, kalau masih ada garam-garamnya, itu ular nggak mau lewat. Dan segala binatang-binatang buas dia nggak mau lewat garam. Nah, kenapa? Karena itu antinya dia. Dan jika ular melewati garam itu, dia keperihan, pedih gitu ya. Nah, oleh karenanya ketika kita menjadi garam, maka lingkungan kita akan menjadi aman dan tentram. Jadi hiduplah di lingkungan orang-orang yang sudah menjadi garam. Nah, contohnya hiduplah di lingkungan-lingkungan orang yang takut akan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih. Materi ini yang sangat bagus. Perlu kita simpan di dalam loh hati kita supaya kita paham betul bagaimana Tuhan beracara dan berkarya lewat daripada hidup kita, karena kitalah yang menjadi contoh dan menjadi figur untuk generasi penerus. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah membagikan ini. Saya diberkati Tuhan dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita terima berkat dari Tuhan lewat daripada doa kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas materi yang telah kami terima pada malam hari lewat daripada hamba-Mu yang sudah memaparkannya. Kami tahu ya Tuhan Yesus apa yang Tuhan sampaikan ini untuk membangun iman dan kepercayaan kami supaya kami tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepadamu saja. Apapun yang telah kami terima ya Tuhan, kami jadikan itu menjadi bekal kami di kemudian hari supaya kami dapat bagikan ini menjadi satu berkat yang baik bagi keluarga, tetangga, anak-anak kami, dan generasi penerus yang Tuhan izinkan untuk bersama dengan kami. Terima kasih juga ya Tuhan buat gembala sidang kami yang turut ambil bagian di dalam mendidik dan membina kami, menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Berkati keluarga besar, anak cucu mantunya juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila mana sebentar lagi kami beristirahat, bahkan bagi kami yang ada yang melakukan aktivitasnya, Tuhan Kau juga yang senantiasa berkati. Berkati kami dengan berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan Kau limpahkan atas hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai kita ketemu minggu depan.